Halo semuanya, kembali lagi bersama keluarga Cemara Bude Yanti yang hobinya menagih hutang. Pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih kebingungan, apakah dirinya akan menyerap api surgawi ataukah segel roh. Namun pada akhirnya setelah cukup lama berpikir Xiaoyan menyadari bahwa dirinya sepertinya harus menyerap segel roh terlebih dahulu. Lalu akhirnya Xiaoyan segera menekan telapak tangannya dan perlahan menyuntikkan doki ke dalam segel roh. Bersamaan dengan itu segel roh dari gumpalan batu mengeluarkan geraman rendah. Kemudian doki Xiaoyan menyembur seperti air pasang dan Xiaoyan benar-benar menelan segel roh dari bongkahan batu berbentuk manusia. Lalu 10 hari seketika berlalu dan Xiaoyan perlahan membuka matanya. Saat ini Xiaoyan sangat gembira karena pada awalnya Xiaoyan berpikir bahwa itu hanyalah segel roh yang digunakan sebagai prasasti oleh Doki Bintang 9 kuno. Xiaoyan berpikir bahwa peringkatnya tidak jauh lebih tinggi, tetapi pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa itu adalah segel auman yang berada di peringkat 16. Legenda mengatakan bahwa itu telah dibentuk oleh auman pertama langit dan bumi ketika terbentuk. Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan pada saat ini Xiaoyan segera menatap ke arah dua api surgawi. Mata Xiaoyan berapi-api dan Xiaoyan berniat untuk menelan kedua api ini. Akan tetapi fluktuasi doki membuat Xiaoyan pada saat ini segera menghentikan pemikirannya. Xiaoyan menatap kosong ke arah dua api surgawi dan mengerutkan kening. Setelah menyerap segel roh, Xiaoyan merasakan kekuatannya hampir mencapai ke tahap bintang ke-7, dan jika Xiaoyan menelan dan menyerap dua api surgawi berperingkat tinggi seperti ini satu demi satu, maka kekuatan Xiaoyan bahkan pada saat ini sepertinya akan sangat mungkin menembus ke tahap menengah bintang 7 Dodi. Tetapi Xiaoyan tidak akan melakukan hal tersebut karena Xiaoyan menyadari bahwa itu adalah kerugian yang tidak berujung. Xiaoyan menyadari di masa depan Xiaoyan akan benar-benar sangat rugi karena doki yang dituangkan naik begitu banyak sebelum dipadatkan. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir pada saat ini Xiaoyan harus melatih keterampilan bertarung terlebih dahulu. Selain itu pada saat ini tepat waktu untuk mempraktikkan metode pengendalian doki yang dianjurkan oleh senior Feng Lingzi. Setelah mengambil keputusan Xiaoyan pun segera mengambil dua api surgawi ini dan meletakkannya ke dalam kotak batu giok. Xiaoyan memfokuskan diri dan pada saat ini kembali mengabdikan dirinya untuk penanaman pengendalian doki miliknya. Lalu selama periode latihan Xiaoyan ini benua Dodi benar-benar sangat ramai. Sedangkan pil peremajaan yang disebarkan oleh aliansi bisnis tampaknya memiliki kekuatan sihir yang tidak terbatas, dan hal ini memicu gelombang perebutan untuk membelinya di benua Dodi. Lalu banyak lelang telah diadakan tetapi pada saat ini jumlah orang semakin melonjak berdatangan ke aliansi bisnis. Tentu saja aliansi bisnis pada saat ini benar-benar mengeluarkan semua rencana mereka. Lalu banyak juga orang yang pada saat ini menukarkan 10 buah kehidupan dengan satu pil peremajaan. Melihat lonjakan manusia yang berdatangan ke aliansi bisnis Zenni pada saat ini tentu saja sangat senang. Dirinya pun meminta Presiden Zen Bufan untuk menaikkan harga dari pil peremajaan ini secara perlahan. Dengan hal ini maka aliansi bisnis dan Xiao Mansion benar-benar memiliki keuntungan, sementara kelompok Xiao Mansion dan aliansi bisnis merasa senang. Ada juga pihak lain yang merasa sedih, karena aliansi bisnis telah menghasilkan banyak uang dalam peningkatan pil peremajaan yang terencana dengan baik ini. Meskipun mereka memperoleh banyak popularitas tetapi Pil Palace benar-benar sangat terpengaruh oleh kebangkitan ini. Karena penjualan ramuan kelas menengah hingga ke atas mereka benar-benar berubah menjadi semakin buruk, terutama ramuan yang perlu disempurnakan dari buah kehidupan benar-benar sangat terpengaruh secara fatal. Di aula Pil Palace pada saat ini telah diadakan pertemuan, lalu wajah dari kepala Pil Palace pada saat ini benar-benar sangat suram ketika dirinya berbicara. Dirinya meminta semua tetua untuk mengatakan kepadanya situasi pada saat ini. Baik Xiaoyan dan aliansi bisnis telah bergabung pada saat ini untuk melawan Pil Palace.
Selain itu para tertua juga bahkan belum mengetahui bagaimana Lan Yang dan yang lainnya dihabisi. Semua tertua Pil Palace pada saat ini berdiri di bawah dengan wajah yang sangat jelek. Pada saat ini bukan karena penyelidikan mereka tidak cukup kuat, namun mereka benar-benar tidak menemukan jejak pertempuran karena semuanya telah dimusnahkan. Selain itu bahkan setiap mata-mata yang mereka kirim pada saat ini benar-benar telah terbunuh. Tetua kedua Pil Palace pada saat ini segera berbicara dengan perlahan. Dirinya menjelaskan bahwa dirinya selalu percaya Xiao Yan dan yang lainnya pasti memiliki seorang pembantu hingga bisa menghapus semua jejak pertempuran. Menanggapi hal tersebut Ketua Agung Palace pada saat ini segera berbicara dengan ringan. Dirinya berkata bahwa pertanyaannya pada saat ini adalah bagaimana mereka tahu tentang tindakan Pil Palace, kekuatan manakah yang telah melakukan hal ini. Para tertua pada saat ini segera menundukkan kepalanya dan benar-benar merasa kebingungan. Sementara itu tetua kedua pada saat ini lanjut menjelaskan, dirinya berkata biarkan dirinya menganalisis semua ini untuk tetua agung. Mereka yang dapat membantu Xiao Yan hanyalah aliansi bisnis dan klan iblis darah. Aliansi bisnis memiliki jangkauan yang luas di seluruh daratan dan kemungkinan besar aliansi bisnis menemukan Lan Yang dan yang lainnya. Sementara untuk eksekutor yang menemani Xiao Yan sepertinya berasal dari klan iblis darah. Sepertinya setelah aliansi bisnis mengetahui pergerakan dari Pil Palace, mereka segera memberitahu Xiao Manshan. Semua ini hanya dapat dijelaskan dengan cara seperti itu terkecuali ada pengkhianat di antara mereka. Ketua kedua pun melirik semua orang tingkat tinggi yang berada di sini sebelum akhirnya lanjut berbicara. Dirinya berkata tetapi semua telah mengikuti Pil Palace selama bertahun-tahun. Ketua Agung pun menganggukkan kepalanya dan berkata, jika dirinya juga tidak percaya mereka semua akan mengkhianati Pil Palace. Ketua Agung pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini tidak bisa tidak memikirkan Huo Li, tetapi dirinya dengan cepat menyangkal kecurigaannya karena dirinya menyadari Huo Li terluka parah oleh Xiao Yan pada saat sebelumnya. Dirinya pun segera memikirkan kemungkinan lain dan segera menuju ke arah aliansi bayangan. Tetua Agung berkata meskipun aliansi bayangan juga disewa untuk membunuh Xiao Yan, akan tetapi mereka semua melakukan hal ini demi uang. Dan jika Xiao Manshan menyerang Pil Palace melalui aliansi bayangan, maka hal ini benar-benar sangat masuk akal. Namun pada saat ini mereka harus mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Mendengar hal itu para tetua pada saat ini hanya bisa mengangguk ringan. Sementara itu Tetua Agung segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada semua orang. Dirinya bertanya bagaimana analisis komposisi pil peremajaan. Ketua pertama pada saat ini dengan sedih segera berkata bahwa semua bahan telah dianalisis dengan jelas, bahkan proporsi masing-masing bahan juga telah ditentukan, tetapi pada saat ini mereka menemukan bahwa pil ini benar-benar sulit untuk dimurnikan. Mendengar hal tersebut Tetua Agung sama sekali tidak terkejut, dirinya sudah menduga bahwa ramuan yang dibuat oleh Xiao Yan ini memang sulit untuk diduplikasi. Dirinya pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya, berapakah penurunan dari Pil Palace di pasar dagang? Tetua pertama segera memberitahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir omset mereka telah turun hampir 50%. Menanggapi hal tersebut Ketua Agung segera berkata bahwa mereka benar-benar harus segera mencari solusinya. Akhirnya mereka pada saat ini segera membahas perumusan strategi untuk menghadapi penurunan ini. Di tengah-tengah pembahasan ini semua orang benar-benar kebingungan. Hal itu dikarenakan mereka menyadari bahwa buah kehidupan pada saat ini juga harganya telah meroket tajam. Mereka benar-benar harus memutar otak demi keberlangsungan dari Pil Palace. Akhirnya mereka pun berhasil merumuskan langkah yang pada saat ini harus mereka lakukan. Setelah itu Tetua Agung pun segera bertanya bagaimana dengan Xiao Yan. Pada saat ini mereka harus memperhatikan gerakan Xiao Yan kapan saja dan tunggu kesempatan untuk membicarakannya. Semua tertua pada saat ini hanya bisa mengangguk hingga pada akhirnya rapat segera dibubarkan. Dalam lonjakan pil peremajaan ini tidak hanya keluarga dari Pil Palace yang terpengaruh, namun di sisi lain keluarga klan Yao juga pada saat ini terpengaruh. Mereka telah menanam buah kehidupan sejak lama dan pada saat ini mereka benar-benar mendapatkan manfaat.
dengan harga buah kehidupan yang melonjak tinggi, maka mereka semua menjual banyak buah kehidupan, dan pada saat ini mereka merasakan keuntungan dan dapat dikatakan klan Yao pada saat ini telah memperoleh kekayaan. Bahkan Yao Aotian juga pada saat ini memanfaatkan naiknya pil peremajaan. Selain menjual banyak buah kehidupan, dirinya pada saat ini juga hendak membeli pil peremajaan. Dirinya memutuskan untuk menukar semua buah kehidupan dengan lebih dari 50 pil peremajaan. Dirinya berniat untuk menyimpannya sebagai aset darurat dari klan Yao. Bahkan ketika aliansi bisnis pertama kali mempublikasikan pil peremajaan di daratan benua Dodi, Yao Aotian menyadari bahwa itu adalah resep rahasia eksklusif dari Xiao Yan. Dirinya pun secara pribadi pergi ke aliansi bisnis untuk bertemu dengan Zhen Bufan. Dirinya melakukan transaksi penukaran buah kehidupan dengan pil peremajaan. Sementara itu Zhen Bufan menyadari bahwa Yao Aotian adalah guru dari Xiao Yan, sehingga bagaimana mungkin dirinya tidak memberikan diskon kepada Yao Aotian. Saat ini Zhen Bufan pun mengurangi buah kehidupan yang harus ditukarkan menjadi 9 butir. Dengan hal ini Yao Aotian benar-benar merasa sangat senang dan bangga terhadap Xiao Yan. Setelah selesai dirinya pun segera kembali ke klan Yao dan melakukan perbincangan dengan para ketua. Yao Aotian berbincang-bincang ringan dengan para tertua sebelum akhirnya dirinya mengerutkan kening. Dengan pikiran di benaknya silsilah keluarga klan Yao pada saat ini segera keluar. Dirinya membalik halaman ke 148 di mana ada nama yang secara bertahap menjadi lebih cerah. Dirinya pun segera tertawa setelah melihat nama ini adalah nama Yao Chen atau Abah Yao Lao sang penjoki handal. Yao Aotian sangat gembira dan bergumam bahwa dirinya sangat penasaran dan menantikan Yao Chen ini yang bisa mengajar murid seperti Xiao Yan. Setelah itu Yao Aotian pun memutuskan untuk menjemput Yao Chen sendiri ke kota air mata. Sementara itu di sisi lain di atas langit kota air mata saat ini Yao Aotian memancarkan kekuatan spiritualnya untuk menutupi seluruh daratan. Dirinya mengunci Yao Lao yang berpakaian putih dengan garis darahnya. Yao Aotian pun segera menoleh ke arah Yao Lao, tetapi pada saat ini ada seorang yang berdiri di sana. Sangat jelas mereka sepertinya pada saat ini datang bersama dari benua Doki. Yao Aotian melihat seorang wanita yang mengenakan gaun ungu, lalu ada ekspresi tegas terlihat di matanya, tetapi ekspresi tegas ini bercampur dengan kecantikan. Kemudian ada daya pikat liar yang tidak terlukiskan di antara matanya yang sipit. Digambarkan sosok ini benar-benar sangat indah dan dipenuhi dengan godaan terhadap lelaki. Namun di balik itu ada aura iblis yang anggun yang benar-benar bisa menghipnotis semua orang. Bahkan Yao Aotian belum pernah melihat kecantikan yang seperti ini sebelumnya. Meskipun ada yang seperti ini di benua Dodi dan dirinya menyadari bahwa itu adalah sosok Zenni. Walaupun sosok Zenni menurutnya adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya di benua Dodi, akan tetapi kecantikan yang pada saat ini berada di hadapannya sama sekali tidak kalah dengan Zenni. Dan pada saat ini Yao Aotian berpikir apakah hubungan wanita ini dengan Yao Chen, tetapi setelah memperhatikan dirinya segera curiga, apakah ini mungkin istri Xiao Yan? Yao Aotian pun sangat gembira dan melangkah maju. Setelah itu dirinya pada saat ini melangkah maju dan bergegas mendekati keduanya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Yao Chen melihat sekeliling. Dan tebakan Yao Aotian pada saat sebelumnya memang benar karena Yao Chen pada saat ini datang bersama dengan Tante Kailin sang pemersatu benua. Pada saat ini Yao Lao bertanya dengan kebingungan, apakah ini benua Dodi? Bahkan Kailin juga pada saat ini melihat sekeliling dan berkata seharusnya memang begitu. Sementara itu di sisi lain Yao Lao pada saat ini segera berkata bahwa mereka harus segera pergi. Mereka harus segera menganalisis situasi di sini terlebih dahulu. Kailin pun mengangguk mendengar perkataan Yao Lao. Namun saat keduanya hendak bergerak sesosok tubuh segera turun dari langit. Keduanya pun segera mundur beberapa langkah dan menatap ke arah Yao Aotian yang datang tiba-tiba. Sementara itu Yao Aotian dengan santai melirik ke arah Kailin dengan senyum di wajahnya. Dirinya pun segera menoleh ke arah Yao Lao dan bertanya, apakah ini adalah Yao Chen? Melihat Yao Aotian dengan senyum ramah di wajahnya,
tentu saja Yao Lao dan Kailin diam-diam merasa lega. Kemudian Yao Lao pada saat ini segera bertanya, apakah sosok ini mengenal Yao Chen? Yao Lao dan Kailin pada saat ini tidak mengerti mengapa seorang yang sepertinya sangat kuat ini muncul di hadapan mereka. Mungkinkah Xiao Yan telah mengirim orang ini untuk menjemput mereka? Akan tetapi keduanya langsung membantah dugaan tersebut dan tersadar, karena jika dirinya dikirim oleh Xiao Yan, mengapa Xiao Yan tidak datang sendiri untuk menjemput mereka? Selain itu bagaimana Xiao Yan tahu bahwa mereka akan datang ke benua Dou Di pada saat ini? Sementara itu di sisi lain Yao Aotian berkata bahwa dirinya tidak mengenali Yao Chen tetapi dirinya tahu bahwa itu adalah Yao Chen. Yao Aotian mengeluarkan silsilah keluarga Yao dan membalik halaman dengan nama Yao Lao. Dirinya segera menunjuk nama ini dan berkata bahwa nama Yao Chen di sini telah menyala dan itu artinya Yao Chen telah tiba di benua Dou Di. Yao Lao pun melihat namanya sendiri yang menyala dan dirinya tidak bisa menahan rasa curiga. Dirinya pun segera bertanya bahwa ada begitu banyak orang di sini dan bagaimana dirinya mengetahui bahwa sosok ini adalah Yao Chen. Yao Aotian pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya adalah tetua dari klan Yao dan bisa merasakan darah Yao Chen. Jika Yao Chen tidak percaya maka dirinya bisa melesatkan kekuatan spiritual dan merasakan apakah ada koneksi darah. Yao Lao pada saat ini setengah percaya dan memandangi Kailin sebelum akhirnya menoleh kembali ke arah Yao Aotian. Dirinya pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya dan samar-samar bisa merasakan tubuh Yao Aotian yang memancarkan hal yang sama dengannya. Akhirnya Yao Lao pun mengangguk ke arah Yao Aotian dan Yao Aotian pun tersenyum. Yao Aotian pun lanjut menjelaskan bahwa Yao Lao baru saja datang ke benua Dou Di dan levelnya masih rendah. Oleh karena itu induksinya tidak akan terlalu jelas dan ketika levelnya meningkat di masa depan, maka induksi ini akan jauh lebih banyak dan lebih jelas. Mendengar hal tersebut Yao Lao pun mengangguk dan berkata dengan hormat, dirinya berkata bahwa Yao Chen pada saat ini berterima kasih kepada tetua karena telah menjemputnya. Mendengar hal tersebut Yao Aotian pun segera menyela Yao Lao dengan bercanda. Dirinya berkata bahwa dirinya benar-benar tidak mengerti karena Yao Chen begitu sopan, akan tetapi mengapa murid yang Yao Chen ajar tidak seperti Yao Chen sama sekali. Mendengar hal itu Yao Chen benar-benar terkejut dan memandang ke arah Yao Aotian dengan ketidakpercayaan. Melihat keterkejutan ini Yao Aotian tersenyum dan bertanya, bukankah Xiao Yan adalah murid Yao Chen? Mendengar hal tersebut Yao Lao pun segera bertanya apakah tetua mengenal Xiao Yan. Di sisi lain Kailin juga bertanya kepada Yao Aotian dengan cemas dengan mata indah yang bersinar. Dirinya bertanya apakah senior benar-benar mengenali suaminya. Menanggapi hal tersebut Yao Aotian pada saat ini tertawa bahagia dan segera lanjut menjelaskan. Yao Aotian berkata bahwa suaminya memanggilnya dengan sebutan leluhur. Selain itu mereka juga pada saat ini sebagai murid dan guru. Apakah menurut Kailin mereka berdua bisa dikatakan akrab? Kailin seketika terkejut mendengar bahwa sosok yang berada di hadapannya ini adalah leluhur Xiao Yan. Kailin pun tersipu malu dan segera berkata jika begitu permasalahannya bukankah ini juga adalah leluhur dari Kailin? Melihat reaksi keduanya Yao Aotian pada saat ini sangat bangga dan teringat situasi ketika dirinya menerima Xiao Yan sebagai muridnya. Tetapi pada saat ini di sisi lain Yao Lao memiliki sedikit kecurigaan, karena jika dirinya memang leluhur dari Xiao Yan mengapa pada saat ini dirinya memiliki nama depan Yao? Menyadari ekspresi dan pemikiran dari Yao Lao ini Yao Aotian pada saat ini segera berbicara. Dirinya bertanya apakah menurut Yao Chen klan yang baru saja tiba di benua Dou Di akan segera datang menjemput leluhur mereka sendiri. Dirinya datang ke sini karena Xiao Yan adalah murid darinya. Pada saat itu Xiao Yan menolak untuk menjadi muridnya karena dirinya telah memiliki seorang guru di daratan asli. Setelah menyadari guru Xiao Yan di benua aslinya berasal dari klan Yao, maka dirinya pun membujuk Xiao Yan hingga akhirnya dirinya mau menjadi muridnya. Xiao Yan telah setuju bahwa ketika gurunya datang dari benua Douqi maka gurunya akan menjadi murid Yao Aotian. Oleh karena itu pada saat ini dirinya memiliki ide untuk menjemput mereka.
Mendengar hal tersebut Yao Lao pada saat ini tersenyum puas. Sementara itu di sisi lain Yao Aotian pada saat ini segera bertanya kepada Yao Lao, mengapa dirinya tidak memujanya sebagai guru, sebagai kepala klan Yao dan seorang Dou di bintang 7 serta seorang alkemis di peringkat ke-7, maka dirinya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menyembahnya sebagai guru, tetapi bahkan mereka benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Apakah menurut Yao Chen dirinya tidak cocok untuk menjadi gurunya? Menanggapi hal itu Yao Lao pun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata bahwa itu bukan maksud Yao Lao. Dirinya pada saat ini hanya memikirkan temperamen keras kepala dari Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya tidak bisa menahan senyum dan hanya bisa tertegun. Mendengar hal tersebut barulah kemudian Yao Aotian menjadi lebih tenang. Sementara itu Yao Lao menghela nafas dan menggaruk kepalanya dan mengambil kesempatan untuk mengubah topik pembicaraan. Yao Lao bertanya kepada Yao Aotian dengan penuh rasa ingin tahu. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini memiliki pertanyaan. Mendengar hal tersebut Yao Aotian pun dengan lugas segera berkata agar Yao Lao segera mengucapkan pertanyaannya. Yao Lao pun pada saat ini segera bertanya, bagaimana level Doudi dan alkemis dibagi di benua Doudi? Mendengar hal itu Yao Aotian pun mengangguk dan segera menjelaskan. Dirinya berkata bahwa level Doudi dibagi dari bintang 1 hingga ke bintang 9. Mereka yang datang pertama kali ke benua Doudi seperti mereka berdua memiliki bintang 1. Sementara itu untuk bintang 9 hampir tidak ada yang mencapainya di benua Doudi. Sementara untuk alkemis memiliki pangkat yang disebut dengan peringkat kaisar, hal itu dimulai dengan peringkat pertama kaisar hingga sampai ke peringkat 9 kaisar. Tidak ada pendatang baru di benua Doudi yang langsung memiliki kemampuan alkemis, sehingga seseorang harus memurnikan ramuan dari tingkat pertama kaisar untuk mencapai peringkat pertama kaisar. Adapun peringkat tertinggi dari peringkat ke-9 kaisar tidak ada hal seperti itu di benua Doudi pada saat ini. Peringkat tertinggi yang ada pada saat ini adalah peringkat ke-8 dari peringkat kaisar. Mendengar hal itu Yao Lao dan Kai Lin pada saat ini benar-benar terkejut. Pada akhirnya dirinya segera bertanya bagaimana dengan kemampuan Xiao Yan pada saat ini. Mendengar hal tersebut Yao Aotian terlihat sangat bangga dan segera menjelaskan kekuatan dari Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa bocah itu adalah yang paling cepat berkembang yang pernah dirinya lihat. Bahkan dirinya dapat digambarkan sebagai dewa karena hanya dalam beberapa tahun di benua Doudi. Justru dirinya sudah menjadi Doudi bintang 6 dan alkemis peringkat ke-6 kaisar. Tentu saja Kai Lin pada saat ini sangat senang hingga hampir melompat sementara Yao Lao membuka mulutnya karena terkejut. Meskipun mereka tidak tahu arti sebenarnya dari Doudi bintang 6 dan alkemis tingkat ke-6, namun mereka dapat merasakannya dari kata-kata dan kesombongan Yao Aotian ketika dirinya menjelaskannya. Oleh karena itu mereka pasti menyadari akan sangat sulit untuk mencapai tingkat tersebut. Sementara itu Yao Aotian di sisi lain tampaknya sangat puas dengan reaksi dan penampilan keduanya. Lalu pada akhirnya dirinya pun tersenyum dan sedikit melangkah maju. Dirinya berkata kepada Kai Lin bahwa dirinya akan mengirimnya ke Xiao Mansion terlebih dahulu. Setelah itu dirinya akan membawa Yao Chen kembali ke klan Yao dan bagaimana menurut mereka. Kai Lin dan Yao Lao terkejut sesaat setelah mendengar perkataan Xiao Mansion. Dirinya pun tanpa sadar bertanya apakah itu Xiao Mansion, apakah maksud tetua ada juga klan Xiao di benua Doudi. Yao Aotian sedikit tertegun dan berkata bahwa Xiao Mansion tentu saja adalah rumah dari Xiao Yan. Yao Aotian pun pada akhirnya segera menjelaskan sedikit mengenai Xiao Mansion dan klan Xiao kepada mereka berdua. Tentu saja dua orang ini seketika terkejut mendengar bahwa Xiao Yan telah membangun Xiao Mansion sendiri. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar bisa membawa klan Xiao dari keterpurukan menuju ke kejayaan. Namun pada saat ini Kai Lin memiliki kekhawatiran setelah mendengar bahwa Xiao Yan benar-benar menghindari kejaran musuh-musuhnya. Karena sebagai seorang istri Kai Lin pun mau tidak mau segera bertanya, apakah musuh-musuh Xiao Yan ini sangat kuat? Apakah musuh-musuh Xiao Yan ini berbahaya? Pada saat ini Yao Aotian sangat menyukai karakter Kai Lin yang benar-benar memperdulikan keselamatan Xiao Yan.
namun pada saat ini dirinya tidak bisa bercerita terlalu banyak dan hanya bisa menghiburnya. Dirinya berkata bahwa semua itu tidak menjadi permasalahan bagi Xiao Yan, semua itu juga telah berakhir dan semuanya benar-benar masa lalu. Xiao Yan pada saat ini bukanlah seseorang yang bisa digertak oleh siapapun. Akhirnya mendengar hal tersebut, Kailin pun mengangguk dan merasa lega. Yao Aotian pun menghela nafas dan lanjut berkata bahwa mereka akan membicarakan semua ini setelah mereka sampai di Xiao Mansion, jadi sebaiknya pada saat ini mereka harus segera bergegas pergi ke Xiao Mansion. Saat ini Abah Yao Lao dan Tante Kailin saling memandang sebelum akhirnya mengangguk dan memutuskan untuk pergi bersama dengan Yao Aotian. Akan tetapi ketika mereka hendak bergerak, tiba-tiba sebuah suara yang meminta mereka menunggu segera terdengar. Mereka pun menatap ke atas langit dan melihat dua sosok yang datang melalui angin. Kecepatan mereka sangat cepat dan mereka jatuh dalam beberapa nafas di hadapan semua orang. Kedua orang yang baru saja datang ini terlihat mirip dan sekilas mereka adalah dua bersaudara. Tubuh mereka kekar dan kulit mereka yang terbuka tertutup sisik biru. Seluruh tubuh mereka memancarkan aura yang garang dan menakutkan. Sementara itu di sisi lain wajah Yao Aotian tiba-tiba menjadi serius. Dirinya menyadari bahwa ini adalah dua orang Dou di bintang 7. Meskipun Yao Lao dan Kailin tidak bisa merasakan kekuatan kedua orang ini, namun mereka bisa melihat kekuatan pihak lain dari ekspresi yang ditampilkan oleh Yao Aotian. Sementara itu kedua Dou di bintang 7 ini menatap ke arah Yao Aotian dalam-dalam. Setelah itu keduanya pun segera menoleh ke arah Kailin. Dengan hormat dan rendah hati mereka pada saat ini segera bertanya kepada Kailin. Mereka bertanya apakah ini adalah sosok Kailin yang merupakan istri dari Xiao Yan. Mendengar hal ini Kailin benar-benar sangat terkejut. Dirinya pun segera bertanya apakah mereka berdua mengenali suaminya. Sementara itu Yao Aotian pada saat ini bahkan tidak mengetahui nama Kailin. Dirinya pun bertanya-tanya bahwa kedua orang ini bisa memanggilnya dengan nama tersebut. Dirinya bertanya-tanya di dalam hatinya mungkinkah Xiao Yan telah mengirimkan kedua orang ini. Namun Yao Aotian menyadari dengan jelas bahwa Xiao Yan tidak akan memiliki hubungan darah dengan Kailin. Meskipun keduanya adalah suami istri tetapi mereka berasal dari sumber yang berbeda. Pada akhirnya Yao Aotian, Yao Lao dan juga Kailin pada saat ini benar-benar kebingungan. Sementara itu kedua bersaudara ini adalah orang yang dikirim oleh keluarga Warcraft untuk menunggu Kailin di kota air mata. Kedua orang ini merupakan saudara kandung dan bernama Chaos East dan Chaos West. Mereka telah diperintahkan untuk menunggu di sini selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak bisa merasakan secara langsung garis keturunan Kailin, akan tapi mereka bisa merasakan garis keturunan dari piton penelan surga. Melihat kelompok Kailin yang pada saat ini terkejut, keduanya pun pada saat ini membungkuk. Akhirnya salah satu di antara mereka berkata bahwa mereka diperintahkan oleh keluarga untuk menunggu nyonya di sini selama bertahun-tahun. Kailin pun menjadi semakin bingung setelah mendengar kata keluarga. Kailin pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam dengan pemikiran yang penuh di kepalanya. Sementara itu di sisi lain Chaos West pada saat ini menoleh ke arah Yao Aotian. Dirinya bertanya dengan sopan siapakah kisanak ini. Yao Aotian pun berkata dengan bangga setelah mendengar hal tersebut. Dirinya pun memperkenalkan dirinya dan berkata bahwa dirinya bernama Yao Aotian, seorang tetua dari klan Yao. Kedua bersaudara itu pun seketika menangkupkan tangannya ke arah Yao Aotian. Meskipun klan Warcraft memiliki sedikit kontak dengan dunia luar, tetapi klan Yao pada saat itu memiliki waktu yang mulia di benua Dodi. Oleh karena itu mereka segera berkata ternyata ini adalah tetua dari klan Yao. Dirinya benar-benar sudah lama mengagumi prestisenya. Menanggapi hal tersebut Yao Aotian pada saat ini hanya bisa mengangguk. Dirinya pun segera lanjut berkata bahwa mereka berdua baru saja mengatakan bahwa mereka diperintahkan oleh keluarga. Bolehkah dirinya tahu pada saat ini keluarga mana yang mereka maksud? Keduanya pun benar-benar bingung menghadapi pertanyaan ini, karena keluarga Warcraft selalu tertutup terhadap dunia luar dan mereka tidak ingin dunia luar tahu terlalu banyak tentang mereka. Tetapi pada saat ini mereka memiliki tujuan penting.
yang dimana mereka harus menjemput Kailin dan membawanya ke Xiao Mansion. Sebelumnya mereka telah melihat bahwa cahaya ini hendak pergi bersama dengan Yao Aotian. Oleh karena itu pada saat ini jika mereka tidak mengungkapkan identitas mereka, sehingga dengan begitu maka Kailin tidak akan mempercayai mereka dan mereka benar-benar gagal dalam misinya. Akhirnya setelah ragu-ragu sejenak, Chaos East pun berbisik kepada Yao Aotian bahwa mereka berasal dari keluarga Warcraft. Mendengar hal itu wajah Yao Aotian seketika membeku. Dirinya tidak bisa membayangkan bahwa dua orang dari bintang 7 Dodi di hadapannya ini berasal dari keluarga Warcraft. Pada akhirnya dirinya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah mereka dari keluarga Chaos ataukah dari keluarga Phoenix Api? Kali ini giliran keduanya yang benar-benar dikejutkan oleh pertanyaan dari Yao Aotian. Semua orang tahu bahwa ada banyak klan di keluarga Warcraft, tetapi hanya ada sedikit yang tahu bahwa ada klan Phoenix Api di keluarga Warcraft. Mereka menyadari tampaknya tertua dari klan Yao ini telah melihat dan mendengar banyak hal mengenai mereka. Akhirnya Chaos East pun pada saat ini segera menjawab bahwa mereka berasal dari keluarga Chaos. Mendengar hal tersebut Yao Aotian pada saat ini menyadari hal ini benar-benar lebih mengejutkan kan. Lalu ada gelombang besar di hatinya pada saat ini terhadap Kailin. Keluarga Warcraft telah datang untuk menjemput Kailin dan dirinya bertanya-tanya, apakah identitas dari Kailin? Meskipun dirinya pada saat ini berada di bawah Xiao Yan tetapi tidak ada hubungan darah dengan Kailin. Kemudian Yao Aotian pada saat ini menekan keterkejutan di dalam hatinya dan menoleh ke arah Kailin yang sangat aduhai dan telah lama tidak tampil di panggung layar lebar warung Bude Yanti.